Salam kawan, gimana punya kabar? Mimin harap kalian tetap sehat dan rezekinya melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang menerangkan tentang misi penghentian bom nuklir yang mengancam warga San Francisco. Misi itu sangat berbahaya dan dijalankan oleh Ethan Hunt alias Tom Cruise. Penasaran keseruannya yang berjudul Mission Impossible Ghost Protocol? Penasaran keseruannya? Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup menekan tombol like, komen, dan subscribe supaya selalu update dan tidak ketinggalan video menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and monggo seruput kopinya. Ada seorang agen yang bernama Trevor yang sedang bertugas di Dubates untuk mengirimkan kepada seorang yang memerlukan kode kobal. Beralih di penjara, ada seorang yang mengontrol yang bernama Benji untuk membantu membebaskan Ethan Hunt keluar dari penjara, dan dengan bantuan Benji penjara pelosok kamar yang menahan ribuan napi bisa bebas dan melakukan hal yang mereka inginkan. Serta bukan hanya itu, penjara tersebut dibuat kacau ketika Ethan berhasil keluar dan membebaskan semua para napi untuk melakukan yang mereka inginkan. Dibuat kacau keadaan tingkah para napi yang ingin bebas keluar, hingga ketika para sipir dan polisi yang berusaha menangkap Ethan dan kawan-kawan yang mau keluar, Ethan kawannya yang bernama Michelle lewat lorong, dan film pun baru saja dimulai. Mission Impossible 4 Ghost Protocol. Selanjutnya Ethan, Benji, dan Jane ada di pick up yang siap berangkat untuk melanjutkan misi mustahil yang akan mereka lanjutkan. Misi mereka untuk pergi Kremlin mencari berkas-berkas yang berkaitan dengan tersangka yang mengambil dan meneror bom yang akan ditangkap oleh agen IMF dengan pimpinan si Ethan Hunt yang membawahi mereka guna meringkus Botgun dengan mempersiapkan segala kebutuhan yang dimulai dari laptop pengintai, HP teknologi tinggi, dan juga alat teknisi yang siap mereka bawa. Ethan membawahi Jane dan Benji guna melakukan misi yang sangat berbahaya tersebut. Kemudian Ethan menelpon apakah Kremlin sudah aman. Ketika telepon yang akan lanjutkan, Ethan pun terus meluncur ke Moskow, Rusia. Ethan dan Benji menyusup ke pangkalan militer milik Rusia dengan baju seragam, dan mereka berdua menyamar guna mengambil dokumen penting yang berkaitan dengan kode peluncuran nuklir dengan bantuan teknologi yang canggih. Ethan menyamar sebagai salah satu jenderal panglima di sana dengan membawa segenap alat canggih yang mereka gunakan untuk mengambil dokumen kode yang bertuliskan melanjutkan menyusun yang dimaksud. Kemudian setelah menggunakan proyektor penyamaran guna menghampiri ruangan letak berkas-berkas itu, Ethan dan Benji yang penyamarannya sudah diketahui oleh pihak keamanan dengan menggunakan password dan alat untuk memasukkan seperti kode. Ethan mengambil berkas-berkas yang berkaitan dengan pengeboman dan peluncuran nuklir diketahui, dan tugas pun menyelamatkan diri, meski misi kali ini terbilang gagal karena terhimpit oleh waktu dan keadaan yang tak begitu mendukung, hingga keluarlah Ethan dan Benji dari pangkalan militer Rusia tanpa ada sekali saja yang mencurigakan dan penyamaran yang mereka lakukan, hingga ketika Kremlin sudah meledak oleh akibat bom, Ethan ditahan oleh pihak Amerika. У меня есть к нему вопросы, он должен на них ответить. Setelah kabur dari tahanan rumah sakit, Ethan yang kabur dari
ke Jalan Sidorov melalui jendela rumah sakit, memutuskan untuk terjun bebas alias bergelantungan dengan ikat pinggangnya lewat jendela. Setelah itu Ethan yang membahas dari hukuman atas meledaknya rumah sakit Moskov dengan menggunakan baju hasil colongan dari warga. Ethan menelpon si Vladimir, Menteri Pertahanan IMF, siapa yang memfitnah dirinya atas pengeboman yang terjadi di Berlin, hingga Vladimir yang melihat hasil berita yang menceritakan tentang pengeboman yang dimaksud di dalam harinya. Ketika Ethan dan Brand mengobrol dengan Menteri Pertahanan atau Menteri Dalam Negeri Rusia, mereka mengobrol di dalam mobil tentang mata-mata yang mengaktifkan bom di Rusia dan sengaja mencari kode peluncuran nuklir yang akan diluncurkan. Ethan dan Brandit yang berhasil keluar dari mobil yang dihantam oleh agen hitam Amerika yang bernama Ghost Protocol, salah satu organisasi hitam yang membantah akan pergerakan IMF dengan menyusuri gelapnya malam dan mengejar kereta pengangkut Ethan dan berhasil masuk ke dalam koperasi yang di dalamnya menerangkan setelah membuka kode password pintu kereta. Dalamnya menerangkan dan membahas siapa saja yang direkrut oleh organisasi Ghost Protocol, hingga muncullah layar pendaftaran lengkap dengan tugas dan agenda yang tertulis sempurna di dalamnya, hingga Ethan beserta timnya ditugaskan untuk mencegah dan memanipulasi transaksi berlian dan kode peluncuran roket bom yang sedang siap membumi hanguskan kota Francisco. Dan Ethan serta timnya sepakat untuk siap siaga dan meluncur hingga ke Timur Tengah, yaitu ke Dubai, Abu Dhabi, yang mana transaksi tersebut terjadi salah satu gedung tertinggi di negara Dubai, yaitu Burj Khalifa. Ethan, Benji, Brandon, dan Jen melakukan semua aktivitas dan tugas masing-masing yang sesuai dengan perintah atasan Ghost Protocol, mulai dari alat transmisi contoh las infrared, sarung tangan perekat gedung ketinggian yang digunakan di luar gedung Burj Khalifa, dan topeng yang siap dipakai untuk penyamaran yang mirip dengan target korban. That's a long way off, Ethan. Shouldn't be a problem. Benji mendeteksi kedatangan tamu, yaitu Sabine dan Marius yang mengincar kode peluncuran roket dengan bertukar atau barter dengan berlian. Benji mengubah kode nomor kamar dan Jen bersiap. Ketika sudah berhasil selamat yang hampir menewaskan Ethan jatuh dari gedung pencakar langit, sedikit lagi mau jatuh, Ethan menyarankan kepada Benji agar segera mungkin menyelesaikan topeng mirip Marius sebagai tangan kanan Kurt Hendrik. Akan tetapi William ragu serta curiga akan keterlibatan Ethan untuk mengelabui dan merekayasa misi ini hanya untuk kepentingan pribadi semata, hingga ketika Sabine dan Marius datang ke aula pertemuan dan ingin barter atau transaksi diamond berlian dan kode peluncuran roket misil ke Francisco. Di aula pertama dihadiri oleh Ethan beserta William Brand guna menemui Sabine dan bodyguardnya, sedangkan di aula kedua, yaitu di aula kedua, Marius serta ajudannya bertemu dengan Jen guna untuk melakukan transfer dan transaksi berlian pertama dan kode peluncuran roket. Karena mepet, William menggunakan lensa kopi untuk menggandakan kode yang asli ke koper milik Marius, sedangkan Jen mengecek keaslian berlian permata sebagai jaminan keaslian kode peluncuran. Dan Benji yang menyamar sebagai pelayan kopi dengan sergap
mengambil berlian yang sudah didapat. Karena Ethan ketahuan menggunakan lensa, akhirnya perkelahian terjadi dan kejar-kejaran pun dilakukan oleh Ethan serta William. Dipindah akhirnya ketahuan dan berakhir perkelahian antara bodyguard Sabine dengan Ethan dan William. Dan Benji pun menyarankan agar mengejar Marius karena Marius sudah mendapatkan kode aslinya. Jane melempar Sabine keluar jendela. Ketika Ethan yang sudah putus asa mengejar Marius yang sebenarnya adalah Kurt Hedrick dengan menyamarkan topeng, entah mengajak timnya untuk mengobrol tentang keterlibatan William Brand sebagai agen. Rupanya dia termasuk agen yang melindungi Ethan dan istrinya Julia dari serangan tentara Serbia. Hingga Serio mengatakan bahwa dia hanya ingin menemani Ethan berhasil, dan ternyata Hedrick berencana meluncurkan rudal tersebut ke arah Francisco. Hingga pada waktu bersamaan muncullah ide bahwa salah satu rudal tersebut kandidat pemasok senjata pemusnah masalah dan roket adalah Bridge-Nuts yang berada di pada malam harinya. Benji mengatakan bahwa menuju ke kediaman Bridge di Bombay, India, naik pesawat lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Ketika para tim dan Ethan yang sepakat ke Bombay, India, hingga sampailah pada malam harinya, Benji mengatakan bahwa satelit peluncuran nuklir milik Bridge-Nuts berdimensi kurang dari 20 hektar dan bisa meledakkan satu kota San Francisco. Ini butuh perekat sistem dan skateboard anti gravitasi untuk meretas dan membobol data serta akses untuk menggagalkan peluncuran roket pemusnah massal tersebut. Hingga sampailah mereka ke Bombay, India. Dan di Bombay, India, Bridge-Nuts, seorang miliarder dan pengusaha telekomunikasi, sedang mengadakan pesta di rumahnya yang sangat megah dan mewah. Hingga pada suatu waktu, Jane dan Ethan berunding guna untuk mendapatkan kode akses untuk menonaktifkan sistem satelit peluncuran roket ke San Francisco. Hingga Ethan mengusulkan kepada Jane untuk merayunya hingga bisa mendapatkan nomor kode tersebut dengan merayunya dan mengajak kencan alias wik-wik di dalam kamarnya, padahal hanya tipu muslihatnya saja. Di sisi lain, Benji dan William Brand sedang berusaha untuk menonaktifkan satelit milik Bridge-Nuts dan beker di bawah milik rumahnya, sehingga Benji sendirian yang mengontrol dan mengarahkan William untuk segera mungkin mengoffline-kan sistem satelit menggunakan skateboard penahan gravitasi, sehingga bodyguardnya Bridge-Nuts menelpon dan mengontrol siapa saja penyusup atau yang ingin, sehingga bisa membuat William Brand bisa leluasa untuk mematikan dan mengoffline-kan satelit yang sedang beroperasi di tata surya. Sehingga pada waktu tertentu, Jane dan Bridge-Nuts
Setelah mendapatkan kode akses Authentication codes. We have uplink. Setelah mendapatkan kode akses untuk siap meluncurkan roket misil ke San Francisco, Ethan dan Jane mengejar Kurt Hendrik beserta Marius guna mencegah mereka menelepon Kapten Angkatan Laut di Samudra Pasifik guna siap meluncurkan rudal San Francisco, sehingga ketika sudah meluncur, Ethan mengejar Kurt Hendrik untuk mengambil koper kode peluncuran, sedangkan Jane mencegah Marius untuk menonaktifkan sistem satelit dan online, yang mana tugas tersebut dilakukan oleh William dan Benji, sedangkan Jane yang terkena tembakan disuruh rehat sejenak dan Ethan berkelahi dengan Kurt Hendrik di showroom mobil atau semacam parkiran bertingkat di Mumbai. Hingga pada waktu yang bersamaan Ethan yang berhasil menjaga rudal satelit disaksikan langsung oleh anggota PBB, sehingga dia bisa membuktikan bahwa IMF tidak bersalah dalam pengeboman di Kremlin dan pengeboman di San Francisco. IMF yang lain sehingga Ethan Hunt dan membawanya mereka ke rumah sakit. Seminggu kemudian mengumpullah dan ngopi bareng di Seattle hingga Ethan mengenalkan Benji, William dan Jane kepada Luther serta memberikan kepada mereka semacam misi baru untuk dijalankan berikutnya. Akan tetapi William sendiri adalah yang ragu-ragu akan tidak menetapkan diri ketika menerima misi baru tersebut. Beda dengan Benji dan Luther berlapang dada menerima misi yang baru untuk mereka dengan memberi mereka semacam HP mode senyap. Karena William sendiri sadar bahwa data kematian Julia direkayasa dan Ethan beserta Julia saling lempar senyum dari kejauhan. Karena Ethan sadar bahwa Julia harus jauh dari dirinya untuk bisa selamat, karena Ethan dalam misi yang sangat berbahaya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat IMF-kan. Gimana guys, filmnya bagus bukan? Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah kita perlu menjalankan tugas meski itu bisa, karena setelah tugas selesai ada senyuman dan upah yang terbayarkan ketika kita berusaha untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.